Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Surat At-Talaq. Bapak dan Ibu, anak-anak kami jemaah tarawih yang berbahagia. Alhamdulillah, kita baru selesai melaksanakan salat Isya dan tadi siang kita sudah menyempurnakan ibadah puasa kita. Bermohon kita kepada Allah, semoga Allah terima amal ibadah hari ini dan ibadah-ibadah yang terdahulu, dan Allah kurniakan kepada kita taufik dan inayah, kesehatan dan keimanan sehingga kita bisa menyempurnakan ibadah kita di bulan Ramadan ini. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, judul ceramah kita malam ini adalah mengetuk pintu langit. Ya, anak-anak Bapak, judul ceramah kita mengetuk pintu langit. Tadi saya melihat di situ ada judul ceramah. Judul saya dikasihkan sebetulnya surat Al-Baqarah 185, tapi sayang judul itu nggak sampai ke saya. Ya, jadi saya terkejut melihat tadi, tetapi karena saya tidak menyiapkan secara khusus, maka saya tidak menguraikan seperti yang ada judul di sini. Tapi insya Allah Bapak Ibu, di antara bagian itu nanti saya akan singgung secara umum dalam kandungan ini. Bapak dan Ibu, di ayat yang kita bacakan tadi, ini sudah sering Ibu dan Bapak dengar. Tapi hari ini dan malam ini, Bapak Ibu akan mendengarkan bagaimana dahsyatnya kandungan ayat ini. Dan betapa kita sebagai hamba-hamba Allah membutuhkan kekuatan dan tangan Allah di dalam hidup ini. Ayat yang kita bacakan tadi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan baginya jalan keluar dari masalah dalam kehidupannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kemudian Allah akan kasihkan orang itu rezeki dari yang tidak pernah dia duga datangnya rezeki tersebut. Nah, Ibu dan Bapak, Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran menjelaskan ayat yang baru kita bacakan, surat At-Talaq ini diturunkan oleh Allah kepada seorang sahabat yang bernama Auf bin Malik al-Ashja'i. Ya, ayat ini diturunkan oleh Allah kepada seorang sahabat yang bernama Auf bin Malik al-Ashja'i. Kata Imam Al-Qurtubi, Auf bin Malik punya seorang anak bernama Salim, dan anak ini berangkat pergi berjihad. Dalam perjalanan jihad itu, sang anak ditawan oleh musuh, tertangkap oleh musuh dan ditawan.
Nah, mendengar berita bahwa anaknya ditahan oleh musuh, sang ibu sangat gelisah. Ibu sangat cemas dengan kondisi sang anak. Itu fitrah. Dan itu manusiawi. Ibunya cemas, ibunya khawatir, dan itu manusiawi Bapak Ibu. Kenapa Ustaz katakan manusiawi? Karena kalau seorang muslim ditangkap oleh musuh, hanya dua kemungkinannya Pak. Satu, sang anak itu yang pulang hanya namanya saja. Ya. Tidak tahu kuburannya di mana. Yang pulang hanya namo. Itu biasanya kalau ditawan oleh musuh. Yang kedua, kalau ditawan oleh musuh, mungkin lagi pulang, tapi tidak selamat Bapak Ibu. Ya, tidak selesai, tidak beres badannya pulang, bahkan ada yang cacat Bapak Ibu. Coba lihat Bapak Ibu, baru peristiwa yang belum lama. Pertukaran tawanan Palestina dengan Israel. Bapak Ibu, cari orang-orang Israel yang dilepaskan dan dibebaskan oleh orang Palestina, gapuak-gapuak bule-bule Pak. Cari orang Palestina yang dipulangkan oleh orang Israel, tinggal tulang. Ya, kulit babalui, apa? Badan babalui, di kulit saja Pak. Yang nampak tulang. Ada yang cacat seumur hidup. Ya, duduk di atas kursi, bahkan ada di tempat pembaringan Bapak Ibu. Nah, maka sang ibu punya anak satu-satunya, ikut pergi berjihad, kawan orang lain pula, yang anak kita ditawan oleh musuh. Dikatakan rumah tangga gelisah, ibu tidak tenang, ya, uring-uringan bahasa orang awalnya. Lalu suami yang bernama Auf bin Malik datang menghadap kepada Rasulullah. Fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syaka ilaihi al-qafaqah. Dia datang mengadu kepada Rasulullah dan menyampaikan kondisi yang sedang dihadapi di dalam rumah tangganya. Wa qala, innal aduwa asarra ibni wa jazi'atil famadha atau fama ta'muruni. Ya Rasulullah, musuh berhasil menawan anakku. Di rumah ibunya gelisah, ibunya cemas, ibunya khawatir. Ya Rasulullah, fama ta'muruni. Ya Rasulullah, apa nasihat engkau untuk kami? Faqala sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah. Lalu jawab Rasulullah, Salim, bertakwalah kamu kepada Allah. Aku jawaban yang pertama Bapak Ibu. Ketika mendengarkan keluhan dan kondisi yang dihadapi, jawaban Rasulullah yang pertama apa? Ittaqillah. Bertakwa dan takut kepada Allah. Kenapa Rasulullah mengatakan itu Bapak Ibu? Karena Rasulullah tahu siapa Auf bin Malik. Dia mengizinkan anaknya berangkat pergi berjihad itu karena imannya yang sangat kuat. Ya, berangkat pergi perang itu Bapak Ibu itu karena iman yang hebat. Tidak ada orang yang pergi berangkat perang tu Pak, kecuali orang-orang yang imannya bantu ikhwah. Ya, awak kini jangan ke berangkat perang, mencari musuh-musuh menghabisi umat Islam kan, ani yang sebentuk ikhwah. Ya, nadu tagak talingonya do Bapak Ibu. Kata Rasulullah, ittaqillah, disentuh yang di sini oleh Rasulullah.
Ya, dihidupkan oleh Rasulullah, kekuatan ada di dalam diri ini. Ya, manusia ketika menghadapi ujian Bapak Ibu, terkadang apa? Buntunya Pak, perlu disentuh. Kalimat ittaqillah, Rasulullah sentuh imannya yang di sini Bapak Ibu. Ya, lalu wasbir, bersabarlah. Ya, perjuangan itu butuh kita bersabar Bapak dan Ibu. Ya, orang yang berjuang di jalan Allah, imannya yang sangat kuat, kalau dia syahid dalam peperangan itu, surga menunggunya. Dia mati Bapak Ibu, dia tidak merasakan betapa atau ada sakitnya ketika mati itu. Tidak dikasih oleh Allah, semuanya luar biasa. Tapi Rasulullah mengatakan wasbir, bersabarlah. Bapak Ibu, ini kunci kehidupan. Siapapun kita, mungkin dalam hidup ini ada tantangan, ada cobaan, ada masalah, wajar Bapak Ibu. Kunci yang kedua kata Rasulullah, bersabar. Ya, apapun bentuk perjuangan kita, bersabar. Lalu yang ketiga, apa kata Rasulullah? Wa amuruka wa iyyaha an tastaksira min qawli la hawla wa la quwwata illa billah. Saya pesankan kepada engkau dan kepada istrimu, perbanyaklah membaca la haula wa la quwwata illa billah. Kanlah sering kalimat buat dengar. Tiada daya, tiada upaya kecuali dengan izin Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Bapak Ibu, tiga nasihat dari Rasulullah. Auf pulang ke rumah. Ketika ibu sampai di rumah, ditanya oleh istri, labatamu di Rasulullah? Allah. Apa pesan Rasulullah? Jawab Rasulullah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarani wa iyyaki an tastaksiru min qawli la hawla wa la quwwata illa billah. Di riwayat yang lain Bapak Ibu diceritakan ketiga-tiganya. Nabi mengatakan bertakwalah dan takutlah kepada Allah. Yang kedua kitanya ke istri, bersabar. Dan yang ketiga, perbanyak membaca la haula wa la quwwata illa billah. Nah. Faqalat, ketika suaminya menyampaikan yang disebut dari Rasulullah tadi Bapak Ibu, ni'ma amarana bihi, suami, inilah sebaik-baik nasihat, inilah sebaik-baik wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah. Bapak Ibu coba bayangkan, ya, bagaimana kondisi sang istri yang tadi keluh kesah, dan sangat cemas dan khawatir dengan anaknya, tetapi mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, bertakwa dan takut kepada Allah, bersabar, kemudian berzikir dengan mengucapkan baca la haula wa la quwwata. Kalimat yang keluar dari mulut sang istri itu apa? Suamiku, ini nasihat yang terbaik. Subhanallah Bapak Ibu. Nah, kenapa ini bisa Bapak Ibu? Ini yang kejiwa. Nah, kok bisa dalam emosi yang tinggi, anak ditawan, dipinjaro Bapak Ibu? Tidak, Rasulullah mengecekkan, nanti kita bebaskan, nanti kita kirim pasukan, tanganlah. Tidak ada jawaban Rasulullah itu Bapak Ibu. Tidak ada solusi yang seperti itu. Tapi Rasulullah berbicara apa? Yang diketuk yang di sini Bapak Ibu. Nah, yang diajarkan mendekatkan diri dan berpasrah kepada Allah.
sang istri bisa menerima dengan tenang, Bapak Ibu. Kenapa ini bisa? Larinya sang suami menghadapi masalah dan bertanya kepada Rasulullah. Istri yang menerima apa yang disampaikan oleh suami yang bersumber dari Rasulullah. Bapak Ibu, ini tidak mudah. Ini tidak mudah. Semuanya itu lahir dari karena apa? Kekuatan iman. Al-quwah al-imaniyah. Kekuatan iman yang ada di dalam diri. Orang kalau tidak kuat imannya di situ Bapak Ibu, tidak barisi dadoko. Kalau mati bojo musibah Pak, maaf, sulit Wak. Mungkin kok dagih nasihat, jangan kau Bapak Ibu yang mungkin kalau Ustaz bagian nasihat akhirnya, Ustaz kadiannya mengecek ansaninya, Ustaz tidak merasuan dohnya. Nah, lain tidak orang bentuk itu dinasihati. Nah, Pak, Ustaz pandai ngecek seyolah Ustaz besok mengaji. Tapi pernah Ustaz marasuan sopunan kami rasuan. Kalimat orang yang tidak beriman, Bapak Ibu. Nah. Tetapi yang dibutuhkan di sini adalah apa? Sikap tadi itu Pak. Ketika menghadapi ujian, ketika menghadapi musibah beban yang berat di dalam hidup, Bapak Ibu. Tidak berkeluh kesah. Balik-balik Pak. Orang yang betul-betul beriman, dia punya kekuatan yang disebut dengan al-quwah imaniyah, kekuatan iman. Kecerdasan spiritual bahasa orang gini Bapak Ibu. Dia akan muncul. Ya. Yang terjadi Bapak Ibu, kata Imam Al-Qurtubi. Kedua-duanya suami istri ini, hari-hari ini diisi dengan berzikir. La haula wa la quwata illa billah. Ini yang diucapkan Pak. Ya. Anak yang tertawan ini insya Allah akan selamat, dijaga oleh Allah. Dibaca Pak. Dibaca zikir, ditambah dekatkan diri kepada Allah. Satu kali istri mandanga suara anak dari rumah. Kecek su istri, ya. Sepertinya saya mendengar suara Salim di halaman rumah ya. Iya pulang anak wak ya. Nah, kecek suami, Pak, enggak do pasukan yang disiapkan dari Rasulullah untuk menjepi dah. Nah, tetapi kini tak dengar suara. Sang suami tahu dengan kondisi istri. Lalu dia katakan, iyo, mari kita celiak, kita buka pintu. Kok iyo anak wak pulang? Bapak Ibu, kedua-duanya keluar, dibuka pintu. Ketika pintu dibuka, kiranya anak bujanglah berada di depan pintu. Nah, Bapak Ibu, kata Imam Al-Qurtubi, anak bujang yang pulang kok dibuka pintu dua dia teh untuk mengendarai unta. Dan halaman rumahnya penuh dengan unta. Ada sebanyak 50 ekor unta. Sang ayah mencari anak pulang antara takajik dia sanang hati dan takajik mencari anak menunggang unta. Ini orang miskin kok Pak. Tidak punya unta doh. Pai parang tadi tidak bawa unta doh. Tapi kini pulang menunggang unta. Bahkan halaman rumah penuh dengan unta. Kecek sang ayah. Nah, dari mau unta kok? Unta siapa nak? Itu yang ditanya oleh ayah yang pertama. Kecek anaknya, ya, unta awak. Unta awak kok ya? Bagi cek ayahnya, unta awak bah. Ayah tahu anaknya tidak pakai unta pergi berangkit barang doh. Pulang-pulang membawa unta. Kecek anaknya, ya. Ketika ambo bisa keluar dari tawanan ini, lalu ambo di muka rumah sampai tawanan itu nampak ada unta. Ambo tunggangi unta tutup lari Pak. Ya. Di tengah jalan nampak lo dia ambo unta-unta orang kafir banyaknya. Ambo iri unta manuri sedonyanya. Aku yang bobo pulang. Pak, mandangai tua kecek ayah Salim.
Kak Salim, ayahnya Auf bin Malik, anak, jangan pangapangakan untukku dulu. Sampai wak tanya ke Rasulullah. Auf bin Malik lari langsung ke arahnya Rasulullah. Ya Rasulullah, salimlah pulang ya Rasulullah. Alhamdulillah. Lalu, tapi Rasulullah, nyu pulang bau untu banyak ya Rasulullah. Keceknya untu hasil rampasan perang ya Rasulullah. Nyodak keluar tu Rasulullah basuh untuk orang kafir nyo tunggang. Di jalan basuh untuk orang kafir nyirik langsung mengikut untuk besadunya Rasulullah. Lai halang untuk kami ku Rasulullah. Maka dibacakan oleh Rasulullah ayat tadi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasihkan jalan keluar dari problematika dan masalah kesulitan yang menimpanya. Lagi jalan. Salim yang ditawan, rumah tangga yang sedang gelisah dan cemas untuk keselamatan anaknya, Allah agi jalan selamat. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki tidak tak kira. Pak, orang kalau pulang di tahun dek musuh salamet sebadanlah untung Pak. Jangan kameri untuk Pak, meri untuk tu adik barat dia semua meri jauh juga bau Pak. Tak mudah tu do merinya bataranak. Nah, kini wak dikaja dek musuh bisa lewat Pak. Bapak Ibu, di kitab tafsir yang lain diceritakan begini. Ketika Salim ditawan oleh musuh, penjagaan sangat ketat. Sampai tokoh-tokoh kafir itu mengatakan, jaga jangan sampai Salim lepas. Jaga, perhatikan, awasi sungguh-sungguh. Dikawal luar biasa Pak. Lalu kejar Salim, tiba-tiba orang yang menjaga ambuko, yang mengawal kau Pak, sibuk jurusan mereka masing-masing. Ndak takanannya ado, seolah-olah ndak takana ado Salim yang sedang ditawan. Sibuk mereka urusannya. Bahasa orang awaknya mangalici lah ambu ketika mereka sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Mangalici ambu. Akhirnya ambu selamat. Bapak dan Ibu yang saya muliakan. Ya. Salim bisa pulang dan bahkan membawa unta yang sangat banyak Bapak Ibu. Dari mana datangnya? Itu yang kita sebut tangan Tuhan. Ya. Pertolongan Allah. Ini yang kita butuhkan di dalam hidup ini Bapak Ibu. Kapan hidup ini bisa lalu datang pertolongan Allah dan Allah tidak melepaskan kita dengan kesulitan dan ujian dalam hidup ini. Satu Bapak Ibu, jaga kok. Jangan sampai kosong Bapak Ibu, isi kok, pelihara. Menjaga iko Bapak Ibu dengan cara apa? Bil a'malis sholihah. Dengan amal-amal soleh. Bapak Ibu, saking pentingnya amal soleh ini bagi kita, Allah Maha tahu dengan keadaan wa. Allah jadikan ada satu bulan namanya Ramadan, dan di bulan Ramadan itu Allah wajibkan kepada kita berpuasa, dan Allah suruh kita melaksanakan amal-amal yang banyak. Salah satu amal yang istimewa itu Allah sebutkan di Al-Baqarah 180. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Di bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran. Bapak Ibu Ustaz, itu kajiannya dong. Apa hubungan Allah mengatakan di bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran dengan puasa? Karena ini terletak di tengah-tengah ayat yang berpuasa. Dan setelah potongan ini masih berbicara tentang puasa. Kata para ahli tafsir Bapak Ibu, ketika Allah mengatakan Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an,
Di bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran, hubungannya dengan orang berpuasa apa? Orang-orang beriman yang berpuasa di bulan Ramadan, bila pingin puasanya itu sampai kepada derajat menjadikan dia orang-orang yang bertakwa, maka hendaklah dia menambah amalnya dengan apa? Dengan belajar dan membaca Al-Quran. Ya, nggak kan mungkin orang berpuasa di bulan Ramadan, pingin takwa, imannya kuat, tapi tidak menyentuh Al-Quran, tidak membaca Al-Quran, tidak beraja mendengarkan Al-Quran. Mustahil, Bapak Ibu. Rasulullah SAW, Bapak Ibu, setiap malam bertadarus dengan malaikat Jibril. Saking pentingnya. Sahabat-sahabat Nabi, orang-orang soleh, Bapak Ibu, di bulan Ramadan itu mereka mengatakan amal yang ada di bulan Ramadan itu hanya dua: qiraatul Quran atau tilawatul Quran, wa it'amut ta'am, membaca Al-Quran dan memberi makan orang-orang yang lain. Subhanallah, Bapak Ibu. Nah, Al-Quran itu akan memperkuat apa? Sini. Nah, Bapak dan Ibu yang saya muliakan. Maka pesannya ini saya singkatkan karena waktunya sudah habis. Maka tidak ada manusia, tidak ada siapapun dia, kecuali Bapak Ibu dia butuh dengan Tuhan. Seorang pakar yang tidak beriman mengatakan, istilahnya zaman sekarang namanya God spot, ada titik Tuhan di dalam diri manusia. Siapapun manusia, seburuk apapun dia, walaupun dia mengatakan tidak mau bertuhan, tapi di saat sulit dan paling susah, dia akan mengatakan Tuhan. Lalu yang paling buruk dari Fir'aun dan menyebut dirinya sebagai Tuhan. Tapi ketika nyawanya nggak ada yang akan menolong, apa katanya? Amantu bi rabbimu, saya beriman dengan Tuhan ya Musa. Bapak Ibu, itu namanya good spot. Orang yang beriman, kuasa Tuhan itu akan dekat dengannya selama dia menjaga dan mengasah kuwatul imaniyah tadi. Di bulan Ramadan, Bapak Ibu, baguskan dan banyakkan amal-amal ibadah kita. Agar apa? Agar iman itu semakin kuat. Maka kata ulama, al-imanu wazid wa yanqus. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu naik dan ada kalanya turun. Yazidu bitta'ah, iman itu akan kuat kalau bila iringi dengan ketaatan kepada Allah. Wa yanqusu bil ma'siyah, iman itu berkurang, tambah lama tambah hilang. Dengan apa? Dengan maksiat-maksiat yang dikerjakan oleh manusia itu. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, ketika hidup ini pasti ada ujian. Ujian itu bukan karena Allah benci dengan kita, tetapi ujian Allah untuk ingin melihat sejauh mana kekuatan iman kita. Maka ketika ujian itu datang, peganglah apa? As-sabru, bersabar. Ya, bersabar. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan memberikan balasan dari orang-orang yang bersabar dengan balasan yang tidak terkira, dengan balasan yang benar-benar sempurna. Bapak dan Ibu, hidup itu Allah sebutkan di dalam Al-Quran penuh dengan ujian dan cobaan. Bahkan manusia ketika akan mati masih diuji, Bapak dan Ibu. Ya, ujian yang paling berat itu ketika kita saat akan mati. Dalam sakratul maut, Bapak Ibu, itu ujian yang paling berat. Syaitan akan datang dan menggoda. Di saat itu kita akan haus-hausnya. Lalu dia akan lihatkan air. Hei, haus? Iyo. Mau minum? Iyo. Wak mengicik tu Pak. Orang tak mendengar. Karena kita dalam keadaan sakarat. Tapi katanya apa? Tuhan yang disebut dengan Muhammad itu tidak benar. Tidak benar.
Apa yang dikatakan oleh Muhammad itu tidak benar. Engkau harus keluar dari apa yang dikatakan oleh Muhammad. Bapak Ibu, ujian. Orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, dia akan selamat di saat itu. Nah, di tengah-tengah kehidupan ini kita juga akan diuji. Ada saja ujiannya Bapak dan Ibu. Dan bahkan kita di saat sekarang ini di akhir zaman yang fitnahnya begitu dahsyat Bapak Ibu. Coba bayangkan. Yang memimpin negara penjahat. Yang menjadi tokoh pendosa-pendosa. Orang-orang yang soleh, orang-orang pintar dibuang Pak. Ya nak. Nyo profesor, nyo doktor Pak. Tidak dicilek orang. Pareman Pasa Pak jadi anggota DPR. Hah? Kan lucu. Tetapi zaman sekarang orang terpengaruh semuanya Bapak Ibu. Fitnah. Maka bersabar dengan keyakinan. Yang ketiga. Kalau kita diuji oleh Allah. Mendapatkan ujian yang berat. Dan solusinya ingin dengan tangan Tuhan. Perbanyaklah zikir. Dan zikir apabila ingin ditolong oleh Allah ketika kita dalam kesulitan itu, bacaannya adalah la haula wala quwata illa billah. Baca dengan sepenuh hati Bapak Ibu bahwa Allah akan menolong dan menyelamatkan kita. Insya Allah Ibu dan Bapak akan merasakan betapa indahnya hidup ini. Semoga bermanfaat. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.